Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lismeti Fauziah dari Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 ayat perintah bagi jurnalis dan juga tentang 4 ayat larangan bagi jurnalis dan yang terakhir tentang ayat media jurnalis. Yang pertama yaitu 7 ayat perintah bagi jurnalis. Yang pertama yaitu semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul dan orang beriman. Tercantum dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Yang kedua, menyiarkan berita. Tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bi walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka menyebarluaskannya. Padahal seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari Allah, dari Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Yang ketiga, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tercantum dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. 4. Jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita. Tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah berita penting itu kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. 5. Jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. Tercantum dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. 6. Jurnalis adil dalam memberitakan. Tercantum dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 152. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Janganlah kamu mendekati menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia yang dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah sekalipun
secara adil sekalipun dia kerabatmu. Penuhilah pula janji Allah, demikianlah itu dia diperintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Yang ketujuh yaitu jurnalis selektif dalam menerima informasi. Tercantum dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataanmu lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal sehat. 4 larangan bagi jurnalis. Yang pertama, ada jurnalis dilarang menerima berita bohong. Tercantum dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 12. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Yang artinya, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong dan berkata ini adalah berita bohong yang nyata. 2. Jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 30. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rajsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Demikianlah petunjuk dan perintah Allah. Siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Semua hewan ternak telah dihalalkan bagi kamu kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis dan jauhilah perkataan yang dusta. Yang 3, jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Tercantum dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu minhum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. 4. Jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci atau menghina. Tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lainnya, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu mencela dan memanggil dengan julukan yang buruk, karena seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim. Baik, yang terakhir yaitu media jurnalistik. Yang pertama, kolam atau pena. Tercantum dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 3-4. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah, Tuhanmulah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena. Yang kedua, midad atau tinta. Tercantum dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Nabi Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku,
niscaya habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhanku selesai. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Yang ketiga, kirtos atau kertas. Tercantum dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 7. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Seandainya kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad kitab berupa tulisan pada kertas sehingga mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, pastilah orang-orang kafir itu mengatakan ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. 4. Suhuf atau lembaran. Tercantum dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 36-37. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Tahukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa? Wa Ibrahim alladzi waffa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. 5. Rok atau lembaran tulisan. Tercantum dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 19-20. Wa ma adraka ma illiyun, dan tahukah engkau apakah illiyun itu? Kitabun marhum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Dan yang keenam, yaitu lauh atau batu tulis. Tercantum dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 21-22. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Fi lauhim mahfuz, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. Sekian dari saya, Lismiati Fauziah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.